ya. Yuk, kita mulai. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Ini Indonesia cantik banget ya. Ini sawah tuh hijau-hijau ya. Saya dulu waktu lulus dokter itu pengennya tuh dinas di tempat-tempat kayak begini gitu. Rumah sakit di situ, pulang lihat begini tuh enak banget gitu ya. Entah itu sawah, entah itu gunung ataupun pantai, itu dokter-dokter yang di sini beruntung sekali yang bisa tuh dinas di sana tuh. Ya udah, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Kita akan bicara tentang masalah PCOS nih. Banyak yang nanya tentang PCOS ya. Jadi PCOS itu apa? PCOS itu adalah Polycystic Ovarian Syndrome ya. Itu adalah suatu sindrom ya. Maksudnya kumpulan-kumpulan gejala ya kan. Banyak yang nanya teman-teman dulu, "Dok, saya dikasih tahu ternyata ada PCOS. Ya, ini mesti gimana?" Ada juga yang nanya, "Dok, saya dulu sempat punya anak. Lalu saya vakum, habis itu setelah 4 tahun kemudian saya mau punya anak kok nggak bisa, dicek ternyata ada PCOS ya." Ataupun dari awal memang teman-teman yang punya PCOS ini ketahuannya itu dari setelah cek ke dokter gitu kan ya, baru ketahuan ini ada PCOS begitu. Jadi sekarang ini saya akan menjelaskan kriterianya dulu tentang PCOS ya, bukan mengapa, kenapa, bagaimana, dan terapinya. Kita mesti tahu dulu ini apa kriterianya. Jadi teman-teman bisa ngikutin video-video saya selanjutnya mengenai PCOS kalau memang itu tentang PCOS. Jadi untuk taunya teman-teman itu saya termasuk kira-kira PCOS nggak ya? Inilah di sini ya, kita tahu mesti kriterianya. Nah sekarang mengenai PCOS itu sebenarnya banyak ya kriterianya ya. Ada yang dari NIH, ada yang dari perkumpulan AE PCOS itu sendiri, ada yang dari Rotterdam, dan ada juga yang terbaru itu ya 2018 itu ada, ini saya taruh sini. Nah sekarang kita akan bicara tentang yang kriteria Rotterdam. Jadi kriteria Rotterdam itu harus ada 2 dari 3 yang kita sebutin nanti ya, itu baru kita bisa bilang itu adalah PCOS. Yang paling kiri itu adalah hyperandrogenism ya. Itu adanya, maksudnya itu adalah hormon-hormon lakinya itu banyak, tinggi begitu ya. Ini bisa dilihat baik secara klinikal, penampakan secara klinis gitu ya, muka, kaki, tangan begitu kan ya, ataupun secara biokemikal kita ukur ini ya. Tentu ini lebih terarah ya, lebih jelas karena ukurannya itu ternyata ini tinggi hormon lakinya ya. Nah secara klinis yang kita bisa lihat itu adanya hirsutism, akne, dan adanya alopecia. Apa itu hirsutism? Itu adalah pertumbuhan bulu-bulu halus ya, baik itu di muka, punggung, dada, kaki, tangan gitu kan. Nah suka ada kan tuh teman-teman yang suka tumbuh kok bulu-bulunya lebih banyak gitu, ada yang sampai di kerok gitu ya kan. Itulah hirsutism ya. Itu ada skornya. Itu kalau di atas, mohon maaf ya, kalau di atas 4 atau 6 ke atas itu ya, itu sudah kita anggap adanya hirsutism. Itu yang pertama, maksudnya bulu-bulu halus begitu ya, banyak itu. Lalu yang kedua juga adanya akne, jerawat. Sebelumnya saya pernah ngomong tanda-tanda jerawat itu di sini gitu, suka ada. Kadang juga ada punggung 1-2 itu suka ada. Nah ini juga termasuk tanda-tanda hyperandrogenism. Dan yang terakhir adanya kebotakan teman-teman, alopecia, rontok dia, tapi rontoknya itu kayak male pattern. Nah itu kasihan itu kalau kayak begitu ya. Nah kalau misalnya secara biokemikal kita bisa cek lagi ya, adanya itu yang tadi ini sebelah kiri ada testosteron, androstenedion, DHEA gitu kan ya. Itu bisa dites, itu lebih objektif karena kita bisa melihat oh ini betul melebihi kadar dari yang wanita begitu. Nah lalu yang kedua kita bicara tentang oligo dan anovulasi. Apa itu? Itu dulu ada yang nanya itu tentang anovulasi. Kayaknya saya anovulasi itu pinter tuh yang nanya dulu ya. Nah jadi di sini teman-teman bisa tahu yang namanya oligo atau anovulasi itu adalah ini, haidnya itu kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Begitu juga dengan teman-teman yang haidnya dalam setahun kurang dari 8 kali. Jadi kalau udah setahun ini kok saya haidnya cuma dihitung-hitung total 12 bulan ke belakang itu cuma 7 kali. Nah ini sudah termasuk dari oligo gitu ya. Apalagi oligo itu maksudnya kurang ya teman-teman ya. Nggak normal kan, harusnya haid tiap bulan begitu kan. Nah kalau dianggap 8 setahun dikurang dari 8 itu ya sudah dianggap kurang, itu maksudnya begitu. Apalagi untuk teman-teman yang secara 3 bulan berturut-turut itu
tidak dapat haid. Nah, itu sudah kita anggap anovulasi itu, ya. Semacam itu, teman-teman. Jadi di sini teman-teman udah tahu, yang pertama itu secara klinis teman-teman ada hiperandrogenisme, hormon lakinya berlebihan. Yang kedua ini secara haid juga tidak teratur, begitu. Nah, lalu yang ketiga kita bisa tahu dari USG, ya. Judulnya sudah polycystic ovarian, ovari. Ya. Jadi pada saat kita USG, gambarannya itu seperti ini. Nih, ada ovarium tapi dengan sistik, polisistik. Judulnya poli, berarti banyak ya. Polisistik, ada telur-telurnya kecil-kecil, banyak ya. Minimal itu ada 12 ke atas dengan ukuran 2 sampai 9. Itu ya, itu seperti roda pedati begitu kan. Ataupun kalau teman-teman di luar negeri itu penjelasannya biasanya USG-nya tuh Ferris wheel gitu kan ya, kayak begitu biang lala begitu ya. Nah, biasanya yang datang ngecek itu kan tidak hanya USG, sudah ada gejala lain, pengen punya anak tapi belum bisa, sudah 6 bulan 7 bulan misalkan gitu, lalu dicek. Nah, kan biasanya begitu teman-teman, haidnya juga tidak teratur. Apalagi kalau datang ke kita itu lihat, wah ini ada bulu-bulu halus baik di tangan maupun di muka ataupun kumis-kumis kecil gitu, apalagi ada jerawat. Nah, itu biasanya kita sudah mengarah ke sana nih. Kalau kita USG kayaknya harusnya nih kita ketemu kayak begini, begitu ya. Nah, jadi semoga yang saya omongkan ini bisa simple dan dapat dimengerti ya teman-teman ya. Karena besok-besok kita ngomongin PCOS kan teman-teman nggak bisa ngerti PCOS apa kalau teman-teman nggak tahu saya ini termasuk PCOS nggak ya, gitu kan. Nah, inilah awalnya ya. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang. Semoga cocok dengan channel saya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oh, bagus ya. Gimana? Bagus toh? So turn it